kehidupan manusia selatan di Sarawak. Jadi ada alat tradisional dan sebagainya, jenis perahu dari punyanya Sumba seperti Sande. Kemudian di kampungnya beliau tempat kelahiran finishing dan pembuatan finishing sampai hari ini. Dan saya terakhir masih melihat masih ada orang Eropa memesan perahu finishing itu saya kita akan ke sana. migrasi manusia, mau dia sisa Turki ke, atau kan sisa Portugis ke, atau kan itu pada akhirnya terdampak dari pembauran kebudayaan. Siapa namanya ini Pak? Cut. Ada cutnya. Ya, cinta. Cinta ada Turkinya ya? Enggak. Itu definisi itu kan bisa dijelaskan. Apakah kita ini sebarannya Austronesia sebagai ini, ataukah sebarannya Asia Selatan apa sampai India ataukah apa sih sebutnya Asia atau Austronesia? Ada juga Austronesia. Nah, kalau kayak kita yang agak-agak begini matanya ini dan hidungnya kurang maju. Biasanya cuman saya lebih tertarik ke rempah-rempah Di museum. Nama saya Febisha Ronika dari Universitas Negeri Semarang. Kesan saya di Fort Rotterdam, baru tahu kalau bangunan itu berbentuk seperti penyu yang makna filosofis dan historisnya adalah bahwa penyu itu bisa hidup di dua alam. Jadi orang Makassar berharap bahwa mereka dapat bertahan hidup di darat maupun di lautan. Kemudian yang paling berkesan menurut saya adalah ketika di Museum Lagalidonya, di mana di situ saya berfokus bahwa sumber daya manusia di Makassar itu ternyata mereka adalah seorang pelaut yang hebat. Dibuktikan dari kapal-kapal yang pernah mereka buat, kemudian seorang istri-istri pelaut yang menenun karena mereka berdoa dan berharap bahwa lautan itu ombaknya bisa datar-datar saja ketika suami mereka berlayar. Kemudian yang di Sumba Opu adalah saya mendapat observasi di rumah Kabupaten Luwu. Yang masih menjadi penasaran buat saya adalah strata yang ada di bagian atap rumah adat Luwu itu adalah 3. Kenapa harus ganjil? Kita ini kan bergesernya, tahu nggak migrasinya? Kalau ngambil rute dari Campa hingga ke sini ke Nusantara, ya dilewatilah Aceh, dilewatilah apa Selat Malaka, hingga karena setelah runtuhnya Malaka, kita di sini jadi pusat Makassar. Nah, saat itu Makassar juga terhubung dengan orang mana-mana aja, tidak hanya orang Nusantara. Karena sebelum London datang itu, Makassar sudah terhubung baik secara politis ya, atau secara ekonomi dengan Portugis, Spanyol, Inggris, Denmark, dan sebagainya. Saya sebutkan raja mana yang punya kualifikasi pengetahuan yang bagus atau kapasitas politik dan ekonomi yang bagus, dan bagaimana Makassar di masa itu sebuah kota dunia yang hampir semua orang ketemu, mau
dia dari Mungal, mau dari mana. Cuma pada akhirnya kan distribusi informasi maupun sejarah tergantung siapa yang memproduksi pengetahuan. Itu persoalan. Nah, harapan modul Nusantara itulah yang pertama punya ide, bahkan ide aksara di gua ini. Perdana Menterinya namanya Lembang Mate, itu yang menyusun aksara lontar di abad sudah masuk 16-an. Ide-ide tentang museum, ide tentang benteng, disitulah mulai dilakukan. Jadi ketika Anda datang di sini, kalau kan begini, dua masalahnya yang Anda coba ini. Sebelum saya masuk ke dokter ya, Anda jalan ke benteng tapi tidak melihat benteng. Itu datang melihat Taman Mini Indonesia Indahnya versi sini. Ada persoalan kita mengenai diskursus kebudayaan dan diskursus sejarah kita yang dikelola negara ini. Ini dulu kotanya dulu. Goa itu di sini. Ini Sombaoku yang dulu. Anda itu harusnya datang cari yang ini sisanya. Bukan juga datang di rumah Kajang, kemudian salah bangunannya yang di situ. Begini rumah adat Kajang, tidak menggunakan kayu seperti di sana. Ini paling tidak ada upaya untuk sedikit lebih kritis melihat layout ala pemerintah.